Oke teman-teman, selamat datang kembali di video perjalananku. Dan hari ini aku akan kembali melakukan sebuah trip perjalanan yang dimulai dari kota Yogyakarta. Dan karena tempat tinggalku berada di Purworejo, jadi aku harus menggunakan transportasi umum untuk menuju ke kota Jogja. Dan untuk perjalananku kali ini akan aku mulai dari stasiun Kutoarjo. Oke teman-teman, saat ini aku udah berada di Jalan Malioboro dan seperti ini kondisi Malioboro pada siang hari ini. Nah, dan dari sini aku mau langsung menuju ke Terminal Giwangan menggunakan bus Trans Jogja. Ini dia halnya ada di depanku dengan harga hanya Rp3.600 saja. Dengan koridor 3A kita langsung bisa tiba di Terminal Giwangan tanpa harus transit. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, balik lagi di sini bersama aku Mas Mego. Dan sore hari ini aku sedang berada di kantor pusatnya bus Rosalia Indah yang berada di Yogyakarta. Tepatnya berada di Jalan Lingkar Selatan, Ring Road Selatan, Bantul teman-teman. Dan hari ini aku akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Setelah tadi pagi aku turun dari bus Sumber Alam Sapu Jagat yang mampir ke Terminal Bulupitu Purwokerto. Dan hari ini aku nggak jalan sendiri, aku nggak ngetrip sendiri. Hari ini aku ngetrip bareng dengan istriku. Dan ini permintaan istriku, pengen naik double decker yang kedua kalinya. Katanya kemarin tahun kemarin udah naik double decker yang dari Jakarta menuju ke Jogja, dan hari ini minta dari Jogja menuju ke Jakarta. Dan untuk tiketnya tadi udah aku tukerin teman-teman. Dan penampakan tiketnya seperti ini. Ini spesial Nataru tahun 2024 tahun 2025. Di sini terdapat beberapa gambar-gambar segitiga seperti ini. Terus ini kayak salju-salju kayak gitu ya, warna biru, warna merah, dan ada bunga-bunga seperti ini. Dan seperti biasa di bus Rosalia Indah, ketika kita nuker tiket, kita akan mendapatkan sebuah tiket seperti ini dan mendapatkan sebuah air minum mineral 600 ml Ultra teman-teman. Air minum dari PO Rosalia Indah. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 16 lewat berapa ini? Lewat 1/4. Tadi kita sudah turun dari becak motor tadi. Kita naik becak dari Terminal Giwangan menuju Rosin sini yang berjarak kurang lebih sekitar 3,3 kilo sampai 3,5 km teman-teman. Oke, dan kita tunggu bus kedatangannya sampai di sini jam berapa. Kalau untuk bus double decker sendiri diberangkatkan dari Pul Klaten sekitar jam 4 sore. Dan untuk jam keberangkatan kalau yang tertera di tiket jam 17 tepat teman-teman. Tapi seperti apa nanti bus datang jam berapa, telat ataupun lebih cepat dari jadwal yang seharusnya, kita tunggu aja teman-teman. Jam 16 lewat 25 menit ini ada bus double decker dengan
nomor lambung 112 tiba di Agen Rosalia Indah Yogyakarta. Ini kalau nggak salah tadi tujuan Merak atau mana ya, lupa aku. Kalau untuk bus yang akan aku naiki dengan nomor lambung 122 dengan selisih jarak waktu sekitar 30 menit di belakang unit yang ini. Jadi kurang lebih benar sekitar benar sekitar jam 5 tepat. Itu kalau nggak macet ya teman-teman. Dan ini masih menaikkan beberapa selimut dan tadi ada beberapa barang-barang juga yang dibutuhkan untuk operasional di dalam bus ini. Menggunakan sasis Scania K410. Ada Indoren teman-teman. Indoren lewat. Oh, udah bablas nggak kelihatan. Dan untuk Pool Rosalia Indah yang berada di Jogja ini dipisah antara barang dan penumpang teman-teman. Di sini terdapat dua bangunan, ini bangunan A, bangunan B, kita sebut aja seperti itu. Jadi di bangunan sebelah sini, bangunan sebelah kanan ataupun bangunan sebelah timur, ini khusus melayani penumpang, baik itu penukaran tiket maupun pemesanan tiket teman-teman. Dan untuk bagian barat sebelah kiri ataupun bangunan B itu bangunan yang dikhususkan untuk paket teman-teman, baik untuk mengirim paket, mengambil paket, semuanya berada di ruangan atau di bangunan yang sebelah sana teman-teman. Dan lanjut untuk di bagian tengah, di sini terdapat sebuah tempat atau garasi yang biasa digunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan penumpang selain unit dari double decker. Karena kalau double decker itu nggak bisa masuk ke sini ya teman-teman, nyangkut. Jadi kalau double decker cuman berhenti di bagian sisi depan sini dan menunggu penumpang pada naik maupun turun. Tapi kalau untuk unit-unit yang lain seperti HDD, MHD maupun SHD ini bisa masuk ke dalam. Seperti yang bisa kita lihat, itu di dalam terdapat beberapa unit yang sudah terparkir di dalam. Ada sekitar 3 unit. Di sini ada bus dengan nomor lambung 378 dan itu ada bodi Avante, dan ada lagi di pojokan teman-teman. Entah itu bodi dengan nomor lambung berapa nggak kelihatan. Aku nggak mau masuk karena takutnya tidak diperkenankan. Dan untuk di bagian sebelah sini, sebentar, nah ini terdapat ruang tunggu yang bisa digunakan untuk menunggu kedatangan bus dengan ruang yang cukup nyaman, dilengkapi dengan kipas non AC teman-teman. Di bagian pojok terdapat playground untuk main bocil-bocil gitu teman-teman. Dan untuk di sebelah kiri dari penumpang juga terdapat sebuah toilet yang bisa digunakan untuk buang air kecil maupun buang air besar sebelum melakukan perjalanan. Nah, dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16:53. Bus yang akan membawaku menuju ke Jakarta, menuju ke Pulau Gebang belum tiba di Agen Rosalia Indah Jogja. Ya, kalau menurut jadwal estimasi bus akan tiba di sini sekitar jam 17 tepat. Tapi ya enggak tahu, namanya di jalan bisa macet maupun bisa lebih lancar. Ya semoga kalau macet enggak begitu macet banget dan enggak begitu telat teman-teman. Karena ini malam Senin pasti banyak yang melakukan perjalanan menuju ke Jakarta, khususnya para penumpang PJKA. Nah ini dia teman-teman, jam 17:25 bus yang akan membawaku menuju ke Jakarta. Tepatnya aku akan turun di Pulau Gebang dengan nomor lambung 122, tiba di Agen Bus Rosalia Indah Yogyakarta atau Pool Rosalia Indah Yogyakarta. Nah ini dia teman-teman, menggunakan bodi Jetbus 3122 dan ada seorang pramugarinya coy. Oke, kita ambil dulu barang bawaan kita bawa masukkan ke bagasi. Jadi untuk bus double decker, untuk bagasinya berada di sebelah belakang atau di atas roda belakang teman-teman, karena untuk di bagian depan difungsikan sebagai penumpang. Nah ini untuk tujuan Bogor ditaruh di sebelah kanan, dan kita turun di Jakarta taruh sebelah kiri kayaknya teman-teman. Kita tanya aja sama pramugaranya sebentar lagi. Setelah penumpang udah pada naik, ini barang-barang di bagasi dirapikan kembali dan persiapan membawa selimut baru, selimut habis di laundry,
selimut bersih untuk perjalanan kali ini yang lama diturunkan. Oke teman-teman, ini mumpung bagian bawah itu belum ada penumpangnya, kita review sebentar bagian bawah. Nah ini dia. Oke, tadi kita udah izin sama pramugaranya, kita mau review bagian bawah. Untuk di bagian di sini, ini terdapat 2 kelas first class. Nah, di sini dia ada 2 buah sleeper teman-teman. Dan di sini terdapat sleeper 1A dan di sebelah sini ada sleeper 1B. Dan masing-masing mendapatkan sebuah guling dan sebuah bantal. Dan nanti akan dibagikan sebuah selimut juga teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama. Dan di bagian belakangnya di sini terdapat ada berapa nih? Ada 6 kursi dengan kelas big top ataupun super top teman-teman. Dan untuk di kursi nomor berapa ini? Ini 1A dan ini 1B dan 1C teman-teman. Jadi buat kalian yang duduk di 1A ini mendapatkan leg rest atau penumpang kaki yang gede banget itu teman-teman. Nah itu gede banget sama dengan lebar dari kursinya ini. Lain halnya dengan kursi yang nomor 2B ini mendapatkan leg rest yang setara dengan yang di atas atau di kelas eksekutif plus teman-teman. Begitu juga di nomor bangku yang 1C itu mendapatkan penumpang kaki atau leg rest yang gede banget. Dan di bagian sini juga terdapat sebuah AVOD, audio video on demand, yang bisa kita gunakan selama dalam perjalanan. Lalu untuk di bagian belakang, waduh, lawangnya belum tak tutup. Dan untuk di bagian belakang leg restnya sama teman-teman, sama seperti yang di kursi bagian atas atau bagian eksekutif plus. Nah seperti ini kursinya bisa kita gunakan sebentar. Nah ini bisa kita tutup, kita bisa buka. Sebelah sini bisa kita gunakan sebagai tempat sepatu maupun sendal. Di sini bisa kita gunakan sebagai footrest. Dan apabila kita tutup seperti ini, bisa kita gunakan sebagai penumpang kaki. Ini nggak bisa digeser maju mundur ya. Oh bisa ternyata teman-teman. Nah ini bisa kita adjust seperti ini. Ini bisa kita dorong ke depan maupun kita tarik ke belakang. Nah dan untuk di bagian sini terdapat 6 buah kursi dengan kelas super top maupun big top dari bus Rosalia Indah teman-teman. Yaitu ada 2 sleeper dengan kelas 2 kursi sleeper dengan kelas first class dan 6 kursi dengan kelas big top atau super top teman-teman. Tentunya dengan harga yang berbeda. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oh ya, di bagian astagfirullah. Bagian sini terdapat sebuah pengharum ruangan teman-teman. Lalu di bagian sini ada sebuah CCTV yang mengawasi semua pergerakan kita di dalam bus, dan ada juga sebuah telepon. Nah, ini dia bisa kita gunakan untuk menghubungi kru tanpa kita harus nyamperin atau kita mendatangi kru tersebut. Dengan ini teman-teman, tekan dan tahan nomor 1 untuk menghubungi awak bus kami. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke. Kita tutup lagi, dan di sini bagian tengah terdapat sebuah toilet. Dilarang buang air besar di sini. Toilet hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja dan selama bus berjalan. Oke, kita coba lihat dalamnya. Oke, kosong, dan seperti ini dalamnya toiletnya teman-teman. Cukup bersih, ada ember penampungan air seperti ini. Ada di situ ada pengharum ruangan, ada sebuah cermin juga teman-teman. Ada nih, dilarang keras buang air besar, denda 500.000. Nah seperti ini teman-teman. Oke, kita tutup lagi, dan ini ada payung digunakan untuk kru menjemput penumpang apabila kondisi hujan. Dan ini apa ya, di sini nggak ada mini cafe maupun dispenser kayaknya teman-teman. Ya wes, yuk kita naik ke bagian atas. Sekarang aku duduk di kursiku nomor 3C, dan untuk leg restnya seperti ini. Terdapat leg rest terpisah model 3-in-1, dan untuk bagian atas bisa kita geser seperti ini. Kita bisa maju mundurkan, dan juga bisa tempat untuk sandaran kaki. Lalu di sebelah kiriku ada tuas yang ini berfungsi sebagai tuas reclining seat atau merebahkan kursi, dan juga ada
dua buah USB port charger yang hanya dapat digunakan untuk ngecas HP atau gadget teman-teman. Sekarang sampai mana ini ya? Dan kini kita sekarang sedang dibagikan selimut oleh pramugara. Ini selimut yang tadi dimasukkan ke dalam bus, selimut yang baru selesai di laundry, dan ini pasti tentunya wangi. Oh iya mas, siap. Makasih, maaf tangan kiri. Makasih ya mas. Maaf. Ayo, terima kasih. Nah, dan ini dia untuk fasilitas di kelas eksekutif plus. Kita mendapatkan bantal seperti ini dan juga selimut yang tadi sudah dibagikan oleh pramugara. Selimutnya pasti seperti ini ya teman-teman untuk kelas eksekutif plus di PO Rosalia Indah. Nah, kalau yang ini bawa sendiri ya dari rumah ya. Ini pasti dibawa kemana-mana ini. Oh, dan ternyata ini kita sebentar lagi akan tiba di daerah Jombor. Ini aku mau coba untuk selonjoran dengan tinggiku yang sekitar 168 cm. Ternyata kakiku mentok ke pengaman bagian depan. Nah, ini posisi legres tak tarik ke belakang, ternyata malah nggak enak dan lebih enak dipasang seperti ini teman-teman. Nah, ini posisinya masih macet, ini ada proyek. Dan aku ada sedikit saran nih, kalau kalian milih tempat duduk jangan yang 3CD maupun 3AB, karena ini pas banget dengan selendang geprek dari Jetbus 3 double decker. Pasti pandangan ke samping, wah bunek banget ya, karena ada selendang segede gaban gini. Tapi untuk legresnya ini lebih longgar teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat kakiku selonjor dan di bagian depan itu masih terdapat space yang cukup lega, bisa buat naruh barang bawaan, tas ataupun yang lain teman-teman. Nah, untuk legresnya seperti biasa model 3-in-1 kayak gini. Dan lalu untuk lower AC nya, lower AC Jetbus 3 seperti ini, ada USB port charger, ada tombol lampu baca, tapi ini enggak nyala atau belum di on kan dari panel bawah teman-teman. Di sini ada 2 USB port charger. Ada yang kelaparan. Dari tadi belum makan bu? Belum mbak. Wah, Kita udah jalan-jalan ke Malioboro kemana-mana ya, belum makan ya. habis berangkat jam 5 dari rumah kok jam 11. Kan kita ke Malioboro dulu jalan-jalan. Jam 18:08 kita tiba di Terminal Jombor. Walaupun bisa dibilang Terminal Jombor ini terminal kecil, tapi di sini banyak bus-bus mewah, apalagi bus double decker yang start dari sini teman-teman. Salah satunya di samping kita ini ada double deckernya Murni Jaya teman-teman. Dan tadi juga udah ada Indoren yang udah jalan duluan. Tadi aku lihat pas di poolnya Rosalia Indah di ring road tadi, aku lihat bus double deckernya Unicorn Indoren mengarah ke Jombor. Tapi ini kayaknya udah jalan, udah nggak ada lagi di sini teman-teman. Dan ini bus angkatan paling malam kali ya, apa di belakangnya masih ada? Soalnya tadi ada yang tujuan Merak tadi jam berapa tadi, sekitar jam 4:30, dan ini bus kita jam 5 dari agen Rosalia Indah Yogyakarta ini teman-teman. Dan ini bagian depan udah terisi penumpang, dan untuk di bagian atas juga udah mulai terisi lumayan banyak teman-teman. Nah, ini dia untuk bagasinya double decker berada di bagian belakang. Ini tadi dipisah antara penumpang Jakarta dan penumpang Bogor, jadi biar nggak mondar-mandir teman-teman. Jadi untuk di bagian sini ini penumpang bagian yang turun di Jakarta, dan di sebelah bagasi sebelah kanan itu buat penumpang yang turun di sekitaran daerah Bogor teman-teman. Menggunakan sasis Volvo B11R 430 horsepower teman-teman. Dan untuk bus Murni Jaya yang double deck beranjak
berangkat meninggalkan terminal Jombor teman-teman, DDV 222 Murni Jaya. Oke, dan sekarang jam menunjukkan pukul 23:10. Ini kita udah ambil prasmanan, dan menu malam ini ada sop anget, ada tempe goreng, sayur tauge, dan ayam kecap. Ini ada teh anget manis. Nah, saya bangun tidur dari sore
Katanya pusing. Oke, kita ajakin update menu nggak mau, diajakin update nggak mau. Ya udah, kita cek aja menu makan malam kita hari ini seperti apa rasanya. Ini dia menunya. Jadi di sini teman-teman bisa ambil dua menu pilihan teman-teman. Yang pertama ngikutin menu dari tiket, yaitu menu prasmanan. Yang menunya seperti yang aku sebutin tadi yang tak ambil. Yang kedua bisa upgrade menu, diantaranya ada kalau di papan ya, untuk di papannya ada gudeg, soto ayam, sop buntut, nasi lele, ayam kremes, chicken katsu, maupun ada nasi goreng ayam kampung teman-teman. Dan untuk minumnya bisa milih, ada kayak lemon tea, ada jus melon, jus jeruk dan lain sebagainya, tapi dengan harga yang bervariasi. Tentunya teman-teman harus mengeluarkan beberapa uang tambahan karena kalian update menu. Lalu untuk di sebelah sini terdapat Rosin Mart yang berisi jajanan, oleh-oleh dan beberapa jenis minuman. Buat teman-teman yang mau beli jajan, mau beli minum ataupun mau beli oleh-oleh, bisa teman-teman beli di dalam sini teman-teman. Nah, itu bisa kita lihat oleh-oleh, snack, aneka minuman dan souvenir. Nah, letaknya berada di bagian tengah dari ruangan ini teman-teman. Ayo kita maju ke depan, sekalian kita menuju ke armada. Di sebelah pintu masuk ini terdapat informasi keberangkatan armada teman-teman. Di sini ada tertera nomor lambung, asal bus, jalur berapa, berangkat, keterangan teman-teman. Di sini terdapat keterangan itu teman-teman. Berangkat jam 23:31 menit dan ada keterangannya sudah berangkat. Bentar kita tunggu dulu yang lainnya teman-teman biar keluar ya. Nah ini dia. Untuk yang bus yang aku naiki dengan nomor lambung 122 asalnya Klaten, jam 23:42 menit akan segera diberangkatkan. Sekarang baru jam 23:34, jadi masih ada waktu kurang lebih sekitar 8 menit lagi armada akan diberangkatkan dari rumah makan ini teman-teman. Oke, kita keluar, kita cek armadanya coy. Nah ini dia, pas banget berada di depan dari bojoku munggah kayak nangkringnya di atas. Ngapain naik kuda? Aduh, oh udah naik ya. Jam 23:39 bus kembali diberangkatkan dari rumah makan Rosin yang berada di sekitaran Pemalang. Masih ada 31, 39. Sebelah sini ada 204 dan ada SDD berapa tuh nggak kelihatan. Nah, kita jalan keluar dan lebih cepat 2 menit dari jadwal yang tertera di layar monitor.
Jam 3:03 ini kita tiba di rumah makan Rosin Subang untuk melakukan servis snack. Dan hari ini ada yang beda. Rotinya roti apa ini? Abon ya. Roti abon, lalu yang ini roti kering bubur dibasah, cuman beda jenisnya teman-teman. Nah seperti ini, dan ini seperti biasa aku ambil teh anget manis. Nah yang tidur mulu dari tadi, bangun tidur limbang-limbung. Oke, yuk kita nikmatin, terus kita balik lagi ke armada karena istirahat agak lama. Oke. Akhirnya jam 5:11 kita mendarat di Terminal Pulau Gebang. Perjalanan hari ini cukup lancar walaupun semalam ada sedikit kemacetan di jalan tol daerah Karawang kalau nggak salah. Tapi tak tinggal tidur. Wah, ini habis hujan deras banget ya semalam ini. Gimana? Masih ngantuk? Ya hari ini kita udah sampai di Pulau Gebang di Jakarta. Tinggal cari angkutan untuk balik ke tempat tinggalku di Jakarta Timur. Ini barengan sama apa ini? Hamingja 27 Trans. Oke, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.